Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk melanjutkan kajian kita dalam perkuliahan ilmu Islam terapan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tema struktur ilmu ekonomi Islam. Sebelum kita mengkaji tentang ekonomi Islam itu sendiri, yang pertama kita akan mengkaji tentang struktur ilmu. Berbicara tentang struktur ilmu, ya, karena ajaran Islam merupakan proses sosial, maka proses pencapaian tujuan risalah ini baru dapat diwujudkan jika pemeluk Islam mengadakan hubungan sosial. Jadi kita itu bisa istilahnya apa ya, mencapai tujuan agama Islam itu sendiri kalau kita mau mengadakan hubungan sosial, karena memang ajaran Islam merupakan proses sosial. Satu dengan lainnya untuk mengungkap pengalaman keagamaannya, tidak hanya dalam pikiran, melainkan juga dalam perbuatan dan kehidupan kelompok. Jadi dalam rangka hubungan sosial itu kita mengungkapkan keagamaan kita tidak hanya dalam pikiran, tapi juga perbuatan maupun kehidupan kelompok. Keseluruhan pengertian yang diperoleh dari ajaran Islam ini dapat diberi sebutan ilmu, ya. Jadi keseluruhan dari pengungkapan pikiran, kemudian perbuatan, ya, dalam kehidupan kelompok itu disebut sebagai ilmu, karena juga merupakan kumpulan sistematis sebuah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir. Jadi kenapa itu disebut sebagai ilmu? Karena itu merupakan sebuah kumpulan sistematis, ya, sejumlah pengetahuan, ya, tentang alam semesta yang kemudian diperoleh melalui kegiatan berpikir. Sebagai produk fikir, maka ilmu Islam ini mengalami perkembangan seiring sama dengan konteks sosiokultural umat Islam sejak masa Rasulullah sampai dengan akhir zaman. Jadi perkembangan ilmu Islam itu sendiri, karena agama Islam merupakan proses sosial, ya, maka perkembangan ilmu Islam sendiri pun juga sesuai dengan konteks sosiokultural, ya, mulai dari masa Rasulullah sampai nanti akhir zaman, ya. Korelasi antara variabel ilmu Islam dengan konteks sosiokultural yang melatar belakanginya merupakan unsur penentu kualitas pencapaian tujuan risalah. Jadi harus ada hubungan antara ilmu Islam dengan konteks sosiokultural. Kalau kemudian terjadi hubungan itu, ya, maka kualitas pencapaian tujuan risalah itu akan terwujud, ya. Jadi harus ada hubungan, harus ada korelasi antara ilmu Islam itu sendiri dengan konteks sosiokultural masyarakat. Hal ini dimungkinkan oleh sifat Islam yang merupakan produk pengalaman pemeluk. Jadi Islam, ajaran agama itu sendiri adalah produk pengalaman pemeluk, ya, berkaitan dengan kondisi sosial kultural yang merupakan medan aktualisasi dan berisi potensi serta tantangan yang harus diselesaikan. Jadi berbicara tentang ajaran agama, ya, dalam hal ini Islam, itu adalah merupakan produk pengalaman pemeluk yang mana merupakan aktualisasi, ya. Di sana ada potensi serta tantangan yang harus diselesaikan. Lingkup pembangunan dunia yang diwujudkan oleh perilaku iman ini tidak hanya dalam bentuk perumusan norma-norma perilaku yang memenuhi hukum Islam, ya. Jadi pembangunan dunia, ya, yang diwujudkan melalui iman ini tadi, ya, ilmu Islam tadi, ya, tidak hanya sebatas pada norma perilaku, ya, seperti yang memenuhi hukum, ya, seperti dapat diamati dalam warisan kultural ilmu fikih, ya, rumusan pengalaman keberadaan Tuhan seperti yang terjemahan dalam ilmu tasawuf, dan rumusan pemahaman yang benar akan eksistensi Tuhan seperti dapat dibaca dalam ilmu kalam. Jadi lingkup pembangunan dunia itu tidak hanya sebatas pada pemenuhan hukum sebagaimana ilmu hukum Islam, terus kemudian ataupun ilmu fikih, ya, tidak hanya sebatas pada
pengalaman keagamaan yang terdapat pada ilmu tasawuf, ya, tidak hanya sebatas pada pemahaman kebenaran eksistensi Tuhan seperti dalam ilmu kalam, tapi lingkup pembangunan dunia itu lebih luas daripada keilmuan tersebut, ya. Nah, pembangunan dunia yang dimaksud di sini adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan. Jadi tidak hanya ilmu fikih saja, tidak hanya ilmu tasawuf saja, tidak hanya ilmu kalam saja, tapi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan lebih dari itu adalah pembangunan seluruh isi alam sesuai petunjuk Tuhan agar manusia menjadi khalifah di bumi. Jadi tidak hanya sekedar aspek kehidupan manusia, ya, bahkan seluruh alam dan seisinya, ya, ini menjadi harapan pembangunan dari manusia itu sendiri. Jika umat Islam bermaksud untuk memperoleh kebahagiaan dalam bidang tersebut, maka mereka harus melakukannya dengan kualifikasi tertentu. Jadi kalau kita ingin mewujudkan pembangunan dunia yang dalam artian yang baik, ya, ataupun membangun seluruh aspek dunia yang bagus, itu kita harus memiliki kualifikasi tertentu, ya, dalam bidang-bidang itu. Misalnya dalam bidang tidak hanya dalam bidang fikih, tasawuf, tauhid, tapi juga dalam bidang lain, misalnya ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, akan tetapi peluang ini juga mengandung tantangan, yaitu penataan kerangka pikir dan perkembangan dalam struktur ilmu Islam yang benar. Jadi kalau kita ingin membangun, kita harus melakukan penataan kerangka pikir keilmuan Islam dan juga perkembangan struktur keilmuan Islam yang benar, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang struktur ilmu, ya. Sekarang kita akan belajar tentang ilmu Islam itu sendiri. Untuk menghindari kesalahpahaman, terminologi ilmu Islam perlu mendapatkan kejelasan. Jadi kita perlu kejelasan. Janjane ilmu Islam itu sing kaya apa toh, kan seperti itu. Nah, term ilmu bukanlah sesuatu yang asing dari warisan kultural Islam. Jadi kata ilmu itu tidak asing, ya, dalam warisan kultural Islam, ya. Kita sudah lama mengenal kata-kata ilmu ataupun term ilmu itu sendiri. Karena ya sudah mengenal term-term ilmu. Jadi Islam itu sudah mengenal term-term ilmu seperti ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, ya. Bahkan dalam warisan ini terdapat karya tulis yang membahas struktur dan dapat dibandingkan dengan karya filsafat ilmu, literatur modern. Bahkan warisan intelektual kita juga banyak kemudian membahas tentang karya-karya filsafat yang kemudian tidak kalah dengan literatur modern. Akan tetapi perkembangan dalam Islam kemudian mendorong munculnya kristalisasi pengertian yang membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi semakin perkembangan waktu, tiba-tiba muncul, ya, kristalisasi ataupun muncul dikotomi ilmu, ada ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, ini yang kemudian tidak dibenarkan lah dalam artian itu. Ini adalah sebuah kesalahan, ya, ketika kemudian kita membedakan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Kenapa demikian, ya? Karena sebenarnya jika diteliti, umat Islam juga pernah mengembangkan disiplin-disiplin pengetahuan yang kemudian dikelompokkan menjadi ilmu umum. Jadi umat Islam juga mengembangkan ilmu umum. Jadi tidak bisa kalau kemudian kita hanya mengatakan ilmu agama terus kemudian ada ilmu umum, karena umat Islam itu juga mengembangkan ilmu agama, selain itu juga mengembangkan ilmu umum. Jadi dikotomi ilmu, ya, ataupun pembedaan ilmu itu tidak dibenarkan, ya, dalam kajian keilmuan Islam. Nah, penentuan metodologi, maka dari itu, ya, kalau berbicara tentang ilmu Islam, ya, tadi ada ilmu agama dan juga ilmu umum, ya, kedua-duanya itu mencakup ilmu Islam. Nah, penentuan metodologi warisan kultural Islam ini dengan mempertimbangkan kerangka hubungan dengan empiris yang menjangkau hampir semua sisi filsafat ilmu. Jadi dalam metodologi warisan kultural Islam, ya, itu harus istilahnya
tidak hanya pada aspek teoritis saja, tapi juga harus mempertimbangkan aspek empiris. Sisi ini dapat dilakukan dengan membedakannya menjadi aspek ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi kalau kita ingin kemudian melakukan apa ya istilahnya melakukan perubahan terhadap keilmuan Islam, ya itu harus memperhatikan aspek empiris, ya tidak hanya sekedar aspek warisan kultural saja, tidak hanya sekedar melihat ilmu dari Al-Quran, hadis ataupun produk warisan intelektual, tapi juga melihat fakta di lapangan sekarang ini, ya. Oleh karena itu, ya kita harus membedakannya menjadi aspek ontologi ini adalah hakikat, aspek epistemologi ini adalah cara memperoleh ilmu itu sendiri, dan juga aspek aksiologi ataupun nilai dari ilmu itu sendiri. Selanjutnya, ya berbicara tentang metode ilmu Islam, ya. Lah dalam pengembangan ilmu Islam itu sendiri, ya metode penelitiannya itu sebaiknya tidak terbatas pada penelitian spekulatif, ya tentang pemikiran-pemikiran teologis umat Islam saja, ya tidak hanya berbicara tentang pemikiran spekulatif atau teologis, ya tapi lebih dari itu, ya metodologi penelitian yang bertujuan melahirkan teori dari dasar. Jadi dalam metodologi penelitian ilmu Islam itu harus mampu melahirkan teori dari dasar atau disebut sebagai grounded theory, ya ini juga merupakan upaya pengembangan ilmu yang cukup efektif. Jadi metodologi penelitiannya tidak hanya sekedar spekulatif, tapi juga mampu melahirkan teori dari dasar ataupun grounded theory itu sendiri. Terus yang selanjutnya, sifat filsafat ilmu, ya. Sifat filsafat ilmu Islam terapan, ya yang terpangkal pada pengalaman keagamaan berlapis yang menjangkau semua segi kehidupan dan perilaku umat Islam, memungkinkan pengembangan teori ini bersatu dengan disiplin keilmuan yang lain. Jadi dengan filsafat ilmu Islam terapan inilah, ya yang kemana filsafat ilmu Islam terapan ini, ya istilahnya pengalaman keagamaan, ya itu kemudian bisa pengalaman keagamaan, ya itu bisa menjangkau seluruh sendi kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar berbicara tentang pengalaman keagamaan saja, tapi juga berbicara tentang semua segi kehidupan, ya itu, ya dengan cara itulah kemudian pengembangan teori ilmu Islam itu bisa dikembangkan, ya itu. Terus kesatuan ini disebabkan oleh sifat perilaku iman dalam teori pengalaman keagamaan berlapis yang memang utuh. Jadi teori keagamaan itu berlapis, tidak hanya berdasarkan pada sekali lagi pengalaman keagamaan saja, tapi harus berdasarkan pada aspek realitas ataupun pada semua segi kehidupan. Terus yang selanjutnya sumber daya manusia ataupun kita sebut sebagai SDM, ya. Dalam tradisi keilmuan barat, ya sumber daya manusia dimengerti dengan latar belakang budaya positivistik, ya. Jadi dijelaskan dalam budaya positivistik, ya. Oleh karena itu ia menunjukkan pada sejumlah tenaga. Jadi yang disebut sebagai sumber daya manusia itu adalah sejumlah tenaga atau energi atau keterampilan, kemampuan, pengetahuan, serta bakat dan kekuatan mental lainnya yang seharusnya diaplikasikan untuk produksi barang-barang yang mendukung kegiatan dan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat atau negara. Jadi itulah yang disebut sebagai sumber daya manusia atau kita kenal sebagai SDM. Lah, rumusan definisi sumber daya manusia seperti ini tidak salah karena sudah mampu mengungkapkan unsur esensialnya. Jadi benar, ya, tapi definisi kemanusiaan itu tidak sepenuhnya meletakkan manusia sesuai dengan keberadaannya dan belum mengungkap seluruh kemampuannya. Jadi belum mencakup seluruh potensi kemampuannya. Loh, kenapa? Perasaan kan sudah banyak ya tadi, ya, energi, keterampilan, kemampuan. Lah, terus potensi apa yang kemudian dinilai belum sepenuhnya
diletakkan lah. Potensi yang dimaksud adalah keseluruhan kekuatan dan kemampuan fisik ataupun mental yang dimiliki sebagai insan religius. Jadi potensi religiusnya belum tercover ataupun belum diletakkan di dalam definisi tersebut. Jadi itu harus ada potensi religiusnya. Terus yang selanjutnya ya, potensi ini dapat ditumbuh kembangkan oleh ilmu Islam pada umumnya karena sudah melalui penataan ulang dan pengembangan metodologi. Jadi potensi religius ini bisa dikembangkan ya karena memang sudah ditata dan dikembangkan metodologinya ya. Terus kemudian tampilan empiris potensi ini akan tampak jika seorang beriman mewujudkan tujuan risalah dalam kehidupan umat Islam. Jadi potensi religius itu akan nampak jika apa? Jika seorang yang beriman itu bisa mewujudkan tujuan risalah ya, ataupun bisa melakukan perintah agama dalam kehidupan umat sehari-hari ya. Tuh, mereka tidak, selain itu ya, mereka tidak dapat hanya membacakan firman-firman Allah semata karena persepsi tentang sesuatu tidak sama dengan sesuatu tersebut. Jadi dalam pengembangan ilmu Islam itu sendiri ya, pengembangan SDM itu sendiri tidak hanya membacakan firman-firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi saja, yaitu tidak cukup. Mereka harus berbuat dalam hal ini dapat memanfaatkan teori-teori ilmu Islam baru yang memang menyediakan sejumlah teori kenyataan yang dimaksud. Jadi mereka harus istilahnya apa ya, melakukan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, dan juga bisa memanfaatkan teori-teori yang ada pada Al-Quran maupun hadis tersebut ya. Dan juga bisa istilahnya apa ya, memang menyediakan teori bisa memanfaatkan teori-teori yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis ataupun warisan para intelektual Islam. Selanjutnya adalah ekonomi dalam Islam ya. Tujuan pendidikan perguruan tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional yang terutama meningkatkan pendayagunaan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup bangsa. Jadi tujuan PTKI ya itu adalah meningkatkan harkat dan martabat hidup bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Unsur esensial yang perlu dipertegas dalam tujuan ini adalah dimensi realitas yang tidak terbatas pada rumusan normatif, melainkan juga menjangkau realitas indrawi di samping kehidupan ideal akhirat. Jadi harus mencakup mencakup semua dimensi ya, tidak hanya sekedar dimensi normatif tapi juga menjangkau realitas indrawi. Selain itu juga menjangkau aspek ideal ataupun akhirat, kehidupan akhirat kelak ya. Oleh karena itu, muatan kurikulum ekonomi Islam ini sendiri memerlukan penataan ulang, bukan hanya proses pembelajarannya, melainkan dan terutama adalah sisi metodologinya dan epistemologinya. Jadi karena di sini Islam juga dituntut untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, salah satunya adalah melalui ekonomi, maka kurikulumnya harus ditata ulang ya, baik itu dari segi pembelajaran maupun dari segi metodologi dan juga epistemologinya. Nah, term ini memandang manusia tidak semata-mata homo economicus. Jadi di dalam pengembangan ilmu ekonomi itu manusia tidak hanya sekedar homo economicus ataupun manusia ekonomi, melainkan meminjam dari rumusan Dr. Sajukjo ya, ada asas moral dalam masyarakat yang menjadi pendorong perilaku dan pelaku ekonomi. Jadi dalam melakukan aktivitas ekonomi itu harus mengedepankan aspek moral ya, sebagai asas moral ya, sebagai pendorong perilaku dan juga pelaku ekonomi. Ilmu tidak diasumsikan bebas nilai, tetapi sebaliknya terkait dan bahkan berpangkal pada nilai. Jadi ilmu di sini ya, ilmu ekonomi itu sendiri tidak hanya sekedar istilahnya tidak diasumsikan bebas nilai ya, tapi memang harus betul-betul berpangkal pada nilai itu sendiri. Nah, kualifikasi Islam dalam ekonomi Islam dengan tegas menunjuk nilai sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan arah tujuan keberagaman manusia ya. Dalam ekonomi Islam itu jelas bahwa kita harus merujuk nilai dan juga wahyu dari Allah ya.
itu agar supaya itu menjadi tujuan dan juga petunjuk bagi keberagamaan manusia itu sendiri, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya sifat value bond ataupun asas nilai itu sendiri dalam rumusan ini akan semakin memperbesar peluang pencapaian tujuan risalah jika nilai yang bersangkutan memang terrealisir dalam perilaku. Jadi ketika kemudian ya nilai-nilai yang ada pada nilai-nilai ataupun norma-norma itu kok kemudian bisa dilakukan dalam praktek ekonomi, maka kita sudah mencapai yang namanya tujuan risalah ya. Bahkan dalam Al-Quran secara khusus disebut bentuk perilaku pertukaran yang dicela, yaitu mengurangi kadar ukuran dan juga timbangan ya. Jadi memang di dalam Al-Quran diatur bagaimana kita harus melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu kita harus mengikuti aturan, norma, dan juga nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam itu sendiri agar supaya kita bisa mencapai tujuan risalah. Di sini peran perilaku ekonomi Islam menjadi semakin potensial untuk menentukan kualitas pencapaian tujuan bersama oleh seluruh warga masyarakat. Jadi peran pelaku ekonomi Islam itu sangat potensial karena ekonomi Islam itu tidak hanya sekedar mengejar materi, tapi juga berasas pada asas moral ataupun dari aspek nilai, khususnya adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Terus yang selanjutnya perilaku ekonomi religius. Yang kegiatan ekonomi adalah bagian dari keberagamaan, sehingga pencapaian tujuannya juga perlu diletakkan dalam rangka pencapaian tujuan risalah. Jadi ekonomi merupakan aktivitas keagamaan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan risalah ataupun sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad para ulama. Nah, sebagai ilmu yang tidak bebas nilai, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun realisasinya tetap berada dalam kehidupan praktis. Jadi sebagai ilmu ya, ekonomi Islam itu tidak bebas nilai ya. Nilainya itu dari mana? Bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Walaupun realisasinya itu tetap dalam kehidupan praktis ya. Meskipun demikian, cakupan pencapaian tujuan ekonomi Islam ini tetap untuk umat manusia sesuai dengan lingkup rahmatan lil alamin dalam tujuan risalah ya. Walaupun istilahnya bersumber dari Al-Quran dan juga hadis ya, tetap tujuannya adalah untuk manusia itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan lingkup rahmatan lil alamin sehingga sesuai dengan tujuan risalah. Jika rangkaian proses pemunculan perilaku ekonomi religius yang didasarkan pada teori perilaku iman sampai pada tahap ini dapat dipenuhi, maka sepenuhnya bentuk perilaku yang diharapkan sudah siap lahir. Jadi kalau kemudian kita melakukan aktivitas ekonomi, yaitu dengan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis ya, ataupun perilaku ekonomi yang religius tadi, maka perilaku yang diharapkan itu sudah bisa terwujud ataupun sudah lahir ya. Perilaku yang diharapkan seperti apa? Yaitu perilaku yang sesuai dengan tujuan risalah. Proses selanjutnya lebih terkait dengan unsur-unsur eksternal yang menentukan kualitas perilaku jika diukur dari kriteria teori-teori ekonomi ya. Selain itu ada yang mempengaruhi lagi, yaitu faktor eksternal ya. Nah, dalam psikologi, perilaku unsur-unsur ini meliputi skill atau keterampilan pengetahuan dan kondisi sosiokultural yang mengitarinya. Jadi perilaku berekonomi itu ya berhubungan dengan aspek psikologi ya. Itu juga membutuhkan keterampilan, membutuhkan skill ya, juga pengetahuan ya, dan juga membutuhkan pengetahuan kondisi sosial kultural ya. Struktur perilaku iman seperti ini secara konkret merupakan tipologi yang memiliki kemampuan untuk menjamin pengembangan modal oleh pelaku ekonomi dan tidak berubah menjadi perilaku kapitalis yang membahayakan. Jadi kalau kemudian kita mau menerapkan sistem ekonomi ataupun perilaku ekonomi yang religius tadi ya, itu bisa menjamin pengembangan modal usaha ataupun modal pelaku ekonomi dan tidak menjadi perilaku kapitalis yang membahayakan. Maka ya kita sebagai orang Islam harus melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan norma-norma yang ada pada Al-Quran dan juga hadis, sehingga bisa menjamin pengembangan modal pelaku ekonomi dan tidak
pada perilaku kapitalis atau yang membahayakan. Terus yang selanjutnya KKN, korupsi, kolusi dan juga nepotisme, dan juga praktek-praktek ekonomi lain ya sebenarnya dapat menyebar karena kerangka keberagamaan umat perlu disusun ulang dengan mempertimbangkan teknis-teknis operasional menurut rumusan tauhid amali. Jadi KKN dan juga praktek-praktek ekonomi lain ya yang membahayakan tadi itu bisa menyebar ya karena kalau kerangka keagamaan umat Islam ini tidak disusun, tidak dipertimbangkan secara teknis operasional. Berdasarkan apa? Berdasarkan rumusan tauhid amali ya. Teori ekonomi Islam secanggih apapun akan memerlukan kerangka keberagaman yang tepat. Jadi teori Islam secanggih apapun perlu kerangka keagamaan yang tepat agar supaya bisa diaplikasikan, agar supaya bisa sesuai dengan tujuan risalah itu sendiri ya. Maka perlu ya kerangka keagamaan yang tepat. Salah satunya adalah tauhid amali ataupun Islam terapan itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.